Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kami Matematika Hebat. Nah, di video kita kali ini kami akan mencoba membahas materi yaitu tentang cara menentukan nilai desil untuk data kelompok. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video kami. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kami nantinya. Nah, sekarang langsung saja kita bahas contoh soalnya. Yang pertama yaitu desil 2 atau nilai D2. Biasanya untuk desil data kelompok itu kita diberikan sebuah tabel, yang berisi nilai dan frekuensi. Nah, dari data ini kita diminta untuk menentukan nilai D2-nya atau nilai desil 2. Bagaimana caranya? Ini caranya mudah sekali. Perhatikan langkah-langkahnya. Langkah pertama, kita jumlahkan terlebih dahulu frekuensinya, kita jumlahkan dari atas sampai bawah. Di mana untuk jumlah frekuensi di sini itu disimbolkan dengan huruf N kecil. Nah, sekarang kita jumlahkan dari atas ke bawah. 9 ditambah 11 ditambah 17 ditambah 12 ditambah 8 ditambah 3, kita peroleh hasilnya yaitu 60. Langkah selanjutnya, kita tambahkan satu kolom lagi yang berisi nilai FK. Nah, apa itu FK? FK merupakan frekuensi kumulatif. Nah, bagaimana cara memperoleh nilai FK ini? Ini caranya juga mudah. Perhatikan, untuk baris pertama, nilainya diperoleh dari angka 9 yang di sini, kita salin di sini. Langkah selanjutnya, 9 ditambah 11, hasilnya 20. Nah, 20 kita tulisnya di bawah sini. Lanjut, 20 ditambah 17. Kita peroleh hasilnya 37 dan 37-nya kita tulis di bawah sini. Lanjut lagi. 37 ditambah 12. Kita peroleh hasilnya 49 dan 49-nya kita tulis di bawah sini. Lanjut. 49 ditambah 8. Kita peroleh hasilnya 57 dan 57-nya kita tulis di bawah sini. Terakhir, 57 ditambah 3. Hasilnya 60 dan 60-nya kita tulis di bawah sini. Seperti inilah cara untuk melengkapi kolom nilai FK. Langkah selanjutnya untuk menentukan nilai D2. Langkah selanjutnya kita cari letak D2-nya terlebih dahulu. Apa rumusnya? Rumus untuk letak D2 yaitu 2/10 dikali N. Perlu diingat, kalau misalnya yang ditanya letak D5 misal, maka di sini sama dengan 5/10 kali N. Kalau misal D8, maka di sini sama dengan 8/10 kali N. Lanjut. Sama dengan 2/10 dikali N di sini merupakan jumlah frekuensi yaitu 60. Maka N di sini ganti dengan angka 60. Sama dengan 2 dikali 60 hasilnya 120, lalu dibagi 10 hasilnya 12. Langkah selanjutnya, perhatikan kolom FK yang memuat data ke-12. Perhatikan, untuk FK 9 belum memuat data ke-12. Nah, pada saat 20 baru dia memuat data ke-12. Nah, kenapa bisa demikian? Perhatikan penjelasan singkatnya. FK baris pertama, perhatikan. Ini dia berisi data ke-1 sampai 9. Data 1 sampai 9. Untuk baris kedua, itu dia berisi data dari, perhatikan, setelah 9 berapa? Yaitu 10. Maka baris kedua ini, dia berisi data ke-10 sampai data ke-20. Lanjut, penjelasan singkat selanjutnya. Setelah 20, 21. Maka di bawah sini, itu dia berisi data dari 21 sampai data ke-37. Nah, sedangkan data ke-12, dia berada antara 10 dan 20 di sini. Maka di kelas inilah letak D2-nya. Nah, untuk memastikan berapa nilai D2-nya, baru kita masuk ke rumus inti. Yaitu rumusnya TB ditambah 2/10 dikali N dikurang FK per FD dikali P. Sama dengan TB, tepi bawah. Dari mana kita memperoleh nilai TB? Perhatikan, untuk kelas desil tadi yang di garis merah ini. Nah, untuk nilai TB-nya di sini itu diperoleh dari angka paling depan dikurang 0,5.
22 dikurang 0,5 hasilnya 21,5. Sekarang timbul pertanyaan, kenapa harus dikurang 0,5? Itu dikarenakan memang sudah ketentuannya. Rumusnya memang sudah seperti itu. Lanjut, ditambah 2/10 dikali N. Ingat tadi N jumlah frekuensi 60. Oke, maka di sini kita tulis 2/10 dikali 60. Dikurang FK. Apa itu FK? FK merupakan frekuensi kumulatif sebelum kelas desil. Oke? FK di sini maksudnya frekuensi kumulatif sebelum kelas desil. Nah, untuk frekuensi kumulatif kelas desil yaitu 20. Sedangkan frekuensi kumulatif sebelum kelas desil yaitu 9. Oke? Maka nilai FK di sini yaitu 9. Per FD. FD merupakan frekuensi kelas desil. Bukan frekuensi kumulatif, tapi frekuensi saja. Frekuensi kelas desil. Nah, kelas desilnya di garis merah ini. Sedangkan frekuensinya di sini. Maka nilai FD-nya ini yaitu 11. Lalu dikalikan dengan P. P di sini panjang kelas. Bagaimana cara mendapatkan nilai P? Perhatikan, kita ambil saja kelas yang pertama. Akan kita hitung ada berapa banyak angka, dari angka 11 sampai angka 21. Kita mulai menghitungnya dari angka 11. Oke, sekarang sama-sama kita hitung. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Ternyata ada 11 angka. Maka nilai P di sini yaitu 11. Sama dengan 21,5 ditambah 2 kali 60, 120, lalu dibagi 10 hasilnya 12. Lalu dikurangkan dengan 9 per 11 yang di sini, lalu dikalikan dengan 11 yang sini. Sama dengan 21,5 ditambah 12 dikurang 9 hasilnya 3. Lalu 3 dikali 11 hasilnya 33 per 11 yang di bawah sini. Sama dengan 21,5 ditambah 33 dibagi 11 hasilnya 3. Terakhir 21,5 ditambah 3 hasilnya adalah 24,5. Nah, seperti inilah cara serta langkah-langkah untuk mendapatkan nilai desil 2. Bagaimana? Gampang bukan? Sangat gampang dan sangat mudah sekali tentunya. Oke, lanjut. Biar lebih paham, perhatikan contoh soal selanjutnya. Kali ini kita akan mencari nilai desil 5 lagi. Oke, D5. Nah, bagaimana caranya? Sama hanya dengan langkah-langkah atau cara pada soal yang pertama tadi. Setelah kita melengkapi tabel ini, langkah selanjutnya baru kita cari letaknya terlebih dahulu. Letak D5. Di mana rumusnya itu 5/10 dikali N. Ingat sekali lagi, kalau misalnya yang ditanya D6, maka di sini 6/10 kali N. Kalau D9, maka di sini rumusnya 9/10 dikali N. Sama dengan 5/10 dikali N. N ini merupakan jumlah frekuensi, yaitu 60. Maka N di sini kita tulis 60. Sama dengan 5 dikali 60 hasilnya 300. Dan 300 dibagi 10 hasilnya 30. Langkah selanjutnya, perhatikan kolom FK yang memuat data ke-30. Oke, perhatikan. Kalau 9 belum memuat data ke-30. 20 juga belum memuat data ke-30. Nah, pada saat nilai FK-nya 37, baru dia memuat data ke-30. Nah, kenapa bisa demikian? Perhatikan penjelasan singkatnya. Untuk data pertama di sini, perhatikan kelas pertama itu berisi nilai data ke-1 sampai data ke-9. Setelah 9 angka berapa? Angka 10. Maka di kelas 2 ini dia berisi data ke-10 sampai data ke-20. Lanjut di bawahnya setelah 20, 21 lagi. Berarti kelas di bawah sini berisi data dari data ke-21 sampai data ke-37. Dan 30 termasuk di antaranya. Maka di kelas inilah letak nilai D5-nya. Lanjut. Setelah kita mengetahui letak D5, untuk memastikan berapa nilai D5, baru kita masuk ke rumus intinya. D5 sama dengan TB ditambah 5/10 kali N dikurang FK per FD lalu dikalikan dengan P. Sama dengan
Nilai TB, tepi bawah, diperoleh dari kelas desil kita sudah tahu yang di garis merah ini. Dan untuk nilai TB-nya itu diperoleh dari angka paling depan dikurangkan 0,5. 33 dikurang 0,5, kita peroleh hasilnya yaitu 32,5. Ditambah 5/10 dikali N. N di sini yaitu jumlah frekuensi, yaitu 60. Maka di sini kita tulis 5/10 dikali 60. Dikurang FK. Nah, FK di sini maksudnya frekuensi kumulatif sebelum kelas desil. Nah, perhatikan. Frekuensi kumulatif kelas desil yaitu 37. Dan frekuensi kumulatif sebelumnya yaitu adalah 20. Maka FK di sini nilainya adalah 20 per FD. FD merupakan frekuensi kelas desil. Bukan frekuensi kumulatif, tapi frekuensi saja. Frekuensi kelas desil. Perhatikan, kelas desilnya di sini. Nah, sedangkan frekuensinya yaitu adalah 17. Oke? Makanya di sini dia 17. Lanjut untuk P-nya di sini. P di sini panjang kelas sama dengan soal yang pertama tadi, yaitu panjangnya adalah 11. Sama dengan 32,5 ditambah 5 kali 60 hasilnya 300, 300 dibagi 10 hasilnya 30. Lalu dikurang 20 per 17, lalu dikalikan dengan 11. Sama dengan 32,5 ditambah 30 dikurang 20 hasilnya 10. 10 dikali 11 hasilnya 110. Lalu dibagi dengan 17. Sama dengan 32,5 ditambah 110 dibagi 17 hasilnya 6,47. Terakhir, 32,5 ditambah 6,47 hasilnya adalah 38,97. Nah, seperti inilah cara ataupun langkah-langkah untuk mendapatkan nilai desil 5-nya. Gampang bukan? Sangat gampang sekali. Lanjut, biar kalian benar-benar paham, sekarang kita masuk ke contoh soal terakhir. Contoh soal yang ketiga, yaitu pertanyaannya tentang nilai desil 9 atau D9. Nah, ingat tadi langkah-langkahnya. Setelah kita melengkapi tabelnya tadi, langkah selanjutnya kita cari letaknya terlebih dahulu. Letak D9. Di mana rumusnya yaitu 9/10 dikali N. Sama dengan 9/10, N-nya di sini tadi jumlah frekuensi yaitu 60. Sama dengan 9 dikali 60, 540, lalu dibagi 10 hasilnya 54. Setelah kita mendapatkan nilai letak D9 tadi yaitu 54, langkah selanjutnya perhatikan FK-nya, frekuensi kumulatif yang memuat data ke 54. 9 belum ya, 20 juga belum memuat data ke 54. 37 juga belum memuat data ke 54. 49 juga belum sampai data ke 54. Nah, pada saat 57 inilah baru dia memuat data ke 54. Kenapa demikian? Perhatikan penjelasan singkatnya. Setelah data 49, tentunya data ke 50. Nah, dari kelas ini itu berisi data 50 sampai data ke 57 dan 54 termasuk di dalamnya. Maka di kelas inilah letak nilai D9-nya. Lanjut, setelah kita mengetahui letaknya, untuk memastikan berapa nilai D9, baru kita masuk ke rumus intinya, yaitu TB ditambah 9/10 kali N dikurang FK per FD dikali P. Sama dengan TB, tepi bawah, diperoleh dari angka paling depan di sini, 55 dikurang 0,5. Kita peroleh hasilnya 54,5. Ditambah 9/10 kali N, itu artinya 9/10 dikali 60. Ingat tadi N itu merupakan jumlah frekuensi yaitu 60. Dikurang FK. FK di sini frekuensi kumulatif sebelum kelas desil. Nah, frekuensi kumulatif kelas desil yaitu 57. Sedangkan yang sebelumnya yaitu 49. Maka FK di sini nilainya adalah 49. Per FD, frekuensi kelas desil. Perhatikan, kelas desilnya di garis merah ini. Dan frekuensinya yaitu adalah 8. Maka nilai FD sini yaitu 8.
Lalu dikalikan dengan P, panjang kelas, sama dengan soal yang pertama dan kedua tadi. Nilai P-nya yaitu 11. Sama dengan 54,5 ditambah 9 dikali 60, lalu dibagi 10, hasilnya sama dengan yang tadi, yaitu 54. Lalu dikurangkan dengan 49 per 8, terakhir dikalikan dengan 11. Sama dengan 55,5 ditambah 54 dikurang 49 hasilnya 5. 5 dikali 11 hasilnya 55 per 8. Sama dengan 54,5 ditambah 55 dibagi 8, kita peroleh hasilnya 6,9. Terakhir 54,5 ditambah 6,9 hasilnya adalah 61,4. Nah, seperti inilah cara untuk menentukan nilai desil 9-nya. Oke, demikian tutorial singkat kami tentang cara menentukan nilai desil untuk data kelompok. Semoga videonya bermanfaat, lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.